Halo, nama saya Davin Ivander. Saya adalah mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya. Saya akan mempresentasikan tentang hasil dari evaluasi tengah semester dalam mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Oke, mari kita mulai. Untuk yang pertama, identifikasikan sebuah produk, kemudian definisikan dimensi kualitasnya. Apa saja barang yang melekat pada produk tersebut dan jelaskan masing-masing produk yang pertama. Untuk jawaban yang pertama, saya akan menggunakan produk teh pucuk harum dengan penamaan teh pucuk harum 350 ml. Untuk detail produknya, beratnya 250 gram, dimensinya 19,5, dimensi lingkaran luar 5,5, lingkaran tutup botolnya itu 1,5, tinggi rumah tutup 1,5 cm, dan volume isinya 350 ml. Untuk standarnya, kita bisa bagi menjadi dua, yaitu standar variabel kemasan dan standar variabel isi. Untuk yang variabelnya, kita bisa lihat dari sini, kita bisa deskripsikan dari dimensi tinggi, lingkaran luar, lingkaran tutup botol, dan tinggi rumah tutup botol. Untuk toleransinya, kita bisa menggunakan 0,1 cm kurang atau lebihnya. Untuk standar variabel isinya, kita ada berat dan volume isinya. Untuk beratnya, kita toleransinya hanya 2 gram. Untuk isinya, kita toleransinya hanya 22 mili saja. Untuk standar atribut kemasannya, itu ada dua. Untuk standar atributnya ada dua, yaitu kemasan dan atribut isi. Kita bisa lihat di sini. Untuk atribut kemasan, botol PET-nya baik dan produksinya terlihat jelas. Tutup botol dalam kondisi baik dan recycle. Kondisi produksi terlihat jelas dan label terlihat baik. Untuk bisa melihat informasi logo, nutrisi, kompetisi, dan lain sebagainya. Untuk standar atribut isinya, kita bisa melihat dari air teh-nya. Air teh-nya itu ada berwarna coklat, beraroma teh, dan air teh-nya dalam keadaan cair atau benar-benar cair. Mungkin bisa padat, itu kita tidak bisa menggunakan standar itu. Oke, kita udah nomor satu. Untuk nomor dua, kita bisa lihat jawabannya. Kita bisa cek dengan satu atributnya. Itu ada defect untuk batasan maksimal toleransinya itu ada hanya 2% dari 200 mili. Itu batasannya 200 mili itu hanya menambahkan 2% yaitu 204 mili dan batas bawahnya 296. Nah, 196. Untuk cacat variabelnya bisa dilihat dari botolnya. Kita asumsikan ini menggunakan botol yang untuk 200 mili ya. Kita bisa mendapatkan data tersebut yaitu data 1 sampai ke 4 yang tertera dari soalnya. Kita bisa lihat X-bar-nya, kita bisa hitung dengan rata-rata dari setiap pengambilan data dari tersebut. Dari data satu, data 2, dan data 3, dan data 4. Untuk mendapatkan R-nya kita bisa dapat dari maksimal dari data yang dari 4 data tersebut dan minimal dikurangi minimal dari data 4 tersebut. Nah, kita bisa mendapatkan data R-nya. Untuk bisa mencari UCL-nya, kita harus bisa melihat dari limit kontrolnya, yaitu A2, D3, dan D4-nya. Untuk A2-nya 0,729, D3-nya 0, dan D4-nya 2,28. Untuk pencarian UCL-nya, kita bisa lihat di sini, kita menggunakan average dari X bar yang kita sudah dapatkan, lalu ditambahkan dengan R-nya, itu ada range-nya, dikali dengan A2-nya dari al kontrolnya ini. Kita bisa mendapatkan UCL-nya atau batas atasnya. Untuk batas tengahnya, itu kita bisa pakai average-nya. Untuk batas bawahnya,
itu kita menggunakan average dari X bar dikurangi perkalian dari range dan perkalian dari A2-nya. Kita bisa pakai ini semua. Untuk X-nya. Untuk grafik R-nya, kita bisa lihat kita menggunakan perkalian dari range-nya dikali dengan D4 dari limit kontrolnya ini. Untuk CL-nya kita pakai rata-rata R-nya dan untuk LCL-nya tetap menggunakan yang sama dengan UCL, yaitu perkalian dari rata-rata dikali dengan limit kontrolnya di D4-nya. Dan berikut hasilnya. Kita bisa lihat di sini untuk X bar-nya ada yang melebihi dari rata-rata yang harusnya tidak di. Kita bisa lihat untuk X bar-nya ini ada yang melebihi dari data aslinya yaitu di atas 200 atau kalau kita bisa lihat dari 199,43 dan ada yang juga melebihi dari batas bawah itu yang 109,9 atau 192,96-nya untuk yang X bar. Untuk yang XR ini melewati dari angka CL-nya karena LCL-nya kita menggunakan dari sama dengan UCL yaitu 10,13, jadi batas bawahnya banyak yang di bawah. Untuk perbaikannya kita bisa lihat di sini data yang dilihat itu adalah data yang memang sangat jauh dari range dari data dari 1, 2, 3 dan 4-nya tersebut. Dan kita bisa lihat ini dengan warna hijau, ini penggantiannya. Dan kita bisa lihat data perbaikannya ternyata bisa memasuki eh, batas atas dan batas bawahnya dan tidak melebihi. Untuk perbaikan cat R-nya, kita bisa lihat di sini dengan LCL-nya kita kalikan dengan limit D3 karena limit D3 itu perkalian dari nol. Jadi tidak boleh negatif di sini. Itu jawaban nomor 2. Untuk nomor 3, kita akan mengidentifikasi pertanyaan terlebih dahulu. Dua pabrik melakukan pemeriksaan pada lot 1 dan N pada lot 1, bahkan bahan baku yang di. Untuk jawaban nomor 3, kita bisa lihat ada untuk jawaban nomor 3, kita bisa lihat ada probabilitas lot yang akan diterima. Untuk N-nya untuk N-nya kita bisa dapat 1000. Untuk D-nya ada 50. Untuk jumlah cacatnya lot per lotnya itu 5% dari 1000. Untuk ukuran sampelnya ada 20 dan batas maksimumnya ada 1. Dengan penggunaan rumus ini kita bisa mendapatkan untuk probabilitas yang ke 0 itu mendapatkan 0,355 untuk yang probabilitas yang kosongnya. Untuk probabilitas yang pertama kita bisa dapat 0,381. Itu kita bisa mendapatkan probabilitas yang diterima itu sekitar 7%. Berarti 0,38 dikurangi 1. Maka hasilnya ya. Untuk probabilitas yang ditolak, maka kita bisa simpulkan bahwa 0,736 ini kita akan kurangi 1, maka itu yang ditolak adalah 0,26% atau bisa bilang 26%. Yang diterima adalah 7%, 76, 73,6%. Sekian dari presentasi saya akan akhiri. Terima kasih.